Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di pertemuan ini ya, sesi 3 ini kita akan membahas tentang elemen, model, dan teori komunikasi. Ya, secara umum, ya, komunikasi kita bisa sederhanakan dengan melihat elemen, model dari teori-teori komunikasi tersebut. Ya, jadi model ini tujuannya mempermudah kita untuk memahami konsep atau bagaimana sih komunikasi itu terlaksana atau terjadi gitu. Elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi suatu proses komunikasi. Nah, dengan adanya model-model yang akan kita bahas, harapannya ini kita akan mempunyai pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Jadi ketika ada suatu kesalahpahaman, ada satu gangguan, ada hal yang membuat komunikasi yang kita lakukan itu tidak berjalan dengan baik, kita dapat kita dapat melihat di mana, di elemen mana suatu kesalahan yang kita lakukan dalam komunikasi yang kita lakukan, seperti itu. Nah, baik, elemen utama dalam komunikasi itu pertama pasti ada sumbernya. Sumber ini bisa juga disebut komunikator ya, atau yang sumber dari suatu pesan yang akan kita sampaikan ya. Jadi sumber biasanya disebut juga komunikator atau orangnya yang akan memberikan pesan tuh ya. Lalu ada juga yang kedua adalah pesannya itu sendiri, message-nya gitu ya. Pesannya apa? Apakah itu pesan verbal, apakah pesan non verbal, apakah melalui salurannya apa ya. Saluran di sini juga disebut juga media. Nah, jadi ketika si komunikator atau sumber itu akan membuat merancang suatu pesan ya, akan dia mengatakan sesuatu, katakanlah ya suatu pesan misalnya, maka dia harus memilih saluran apa yang akan dia gunakan ya. Saluran itu ya tadi misalnya apakah dengan lisan, apakah dengan chatting WhatsApp, apakah dengan posting sosial media, ataukah dengan menggunakan media massa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saluran di sini adalah media apa yang akan digunakan oleh si sumber atau si komunikator untuk menyampaikan pesannya gitu. Jadi disesuaikan juga dengan nantinya dengan pesan apa dan juga penerimanya siapa ya. Nah, lalu yang terakhir ada penerima, ada receiver, ada atau orang yang akan menerima pesan tersebut atau disebut komunikan gitu ya. Nah, jadi itu 4 elemen utama komunikasi. Nah, tetapi dalam 4 elemen ini ada elemen-elemen yang sering kita tanpa sadari itu berperan sangat penting. Yaitu ada elemen efek ya, elemen umpan balik atau feedback, ada konteks, dan ada gangguan. Nah, ini yang sering kali kita tidak mungkin agak dilupakan ya, efek, umpan balik, konteks, dan gangguan ini. Sehingga ketika kita ketika suatu proses komunikasi tidak lancar atau tidak efektif, kita seringkali melihat ke sumbernya, apa pesannya, saluran atau penerimanya ya. Mungkin saja di situ, tapi bisa juga ada di konteks misalnya, atau ada di gangguan ternyata ya. Karena di setiap elemen-elemen komunikasi ini pasti ada gangguannya ya, ada noise gitu. Kita lihat di sini ada salah satu
elemen dalam komunikasi ya. Di sini tadi ada sumber, lalu ada pesannya, ada saluran ya di sini ya. Lalu ada receiver atau penerima atau komunika, lalu ada efeknya di sini misalnya ya. Lalu ini ada umpan balik atau feedback kembali. Feedback ini ketika misalnya si komunikan memberikan feedback, memberikan umpan balik, maka sama juga dia akan menjadi komunikator dan dia menyampaikan pesan melalui saluran juga dan lain sebagainya. Jadi itu adalah komunikasi dua arah jadinya, gitu ya. Jadi si komunikan ketika dia memberikan feedback, dia menjadi sumber dari jadi komunikator, ya, gitu. Jadi dia akan sama juga ketika dia jadi komunikator, dia akan menjadi source di sini. Dia akan merancang pesan, juga dia akan memilih salurannya apa dan masuk ke dan si yang tadi komunikator dia menjadi komunikan, gitu ya. Nah di sini ada yang namanya konteks juga. Konteksnya apa ya? Jadi pesan yang kita sampaikan itu tergantung konteks, tergantung pesan ya. Apakah pesan konteksnya itu misalnya ada beberapa bahasa, misal bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang namanya sama ya, atau pelafalannya sama tapi artinya beda gitu ya. Ada beberapa bahasa, kenal bahasa dan konteks dan lain sebagainya. Karena di sini sebenarnya nanti ada yang namanya frame of reference dan field of experience, gitu ya. Nah, tapi mungkin itu nanti akan kita bahas. Nah, tapi yang akan kita bahas mungkin sekilas ini adalah konteks ya, konteks di mana pesan itu artinya apa, ya. Lalu di sini ada gangguan. Gangguan ini ada bisa di semua aspek. Bisa dari komunikatornya, bisa dari pesannya, bisa dari salurannya, bisa dari komunikannya gitu. Ya, jadi ketika ada gangguan dalam satu elemen saja, itu pasti proses komunikasinya tidak akan berjalan dengan lancar. Ya. Nah, lalu selanjutnya mungkin ini teori-teori ya. Jadi teori itu adalah generalisasi yang abstrak tentang fenomena ya. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu atau memahami sesuatu dengan melihat teori, ya kita bisa dengan mudah melihat apa sih yang yang teori itu katakan misalnya tentang sesuatu. Misalnya teori agenda setting, bullet teori gitu. Walaupun teori itu tidak 100% benar ya, karena bisa saja dengan perubahan zaman, dengan perubahan media, suatu itu berubah atau mungkin tempatnya berubah dan lain sebagainya, maka teori suatu teori pun bisa benar gitu ya, tapi mungkin bisa juga tidak benar atau tidak sesuai ya. Nah, tapi memang teori ini adalah pegangan kita untuk memahami sesuatu. Nah, dalam komunikasi ada 7 setidaknya ada 7 rangka ya atau tradisi disebutnya dalam komunikasi. Ada rhetorical tradition ya, tentang retorik. Ada semiotic tradition, yaitu tentang penggunaan ini lebih ke bahasa, kata-kata dan sebagainya ya. Lalu ada phenomenological, ada cybernetic, socio-psychological, socio-cultural, dan critical tradition yang akan mungkin ini harus pembahasan tersendiri ya. Tapi ini hanya pengantar saja. Jadi dalam komunikasi ada 7 tradisi teori ya. Nah, lalu juga ada banyak sekali model-model komunikasi, tapi yang sering ya, yang dalam mungkin dipelajari ya, yang sering itu adalah biasanya model-model Laswell. Itu sering karena mudah ya untuk diingat, who say what to whom in which channel with what effect gitu. Nah, itu yang sering sekali
orang-orang ilmu komunikasi atau mahasiswa-mahasiswa itu model asal ini banyak dihafal, banyak digunakan. Walaupun banyak sekali seperti model matematika ya dari Shannon Weaver ini yang pertama membuat model komunikasi itu Shannon dan Weaver dulu ya. Ada model Scrum, Osgood, Newcomb, Stimulus Response, Aristoteles juga, Van der Floer, Gardner, Berlow ya, Goodingkus dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk pengantar sih biasanya yang paling banyak dipelajari atau yang digunakan sih model Laswell gitu ya. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat untuk inisiasi 3 ya. Jadi silakan berdiskusi di forum ya. Selamat berdiskusi, nanti kita bertemu di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.